It's undeniable. We are facing a global climate emergency. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam hormat kami haturkan kepada Ketua Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Bapak Deva Foster Haroldas, Swasto, ST, MSc, PhD. Yang terhormat Ketua Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Ibu Yori Herwangi, ST, MURT. Yang terhormat Ketua Pelatihan Perencana Muda 2021, Rifki Ananda Guswi Putra. Dan yang kami hormati Ketua Tayuban Perencana 2022, Michael Hans Bernard Krisnadi. Kami sebagai MC mengucapkan selamat siang dan selamat datang di soft opening Tayuban Perencana 2022. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak Sayang. Iya, kenapa? Aduh, malah gobel. Aku kira bakal perkenalan beneran loh, Zak. Oke, kali ini beneran. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, aku Muhammad Azam Nasrullah, biasa dipanggil Azam dari PWK 2021, dan rekanku. Halo, aku Diandra Aura Kansa, biasa dipanggil Dian, dari PWK 2021 juga pastinya. Aku sama Azam bakal memandu jalannya acara Tayuban pada siang hari ini, yang pastinya bakal seru dan pecah banget nih. Kira-kira temen-temen udah pada tahu belum sih Zam, Tayuban itu acara apa? Mungkin kita kasih tahu dulu aja kali ya. Jadi Tayuban itu acara yang diselenggarakan oleh mahasiswa PWK untuk mengenalkan prodi PWK lebih jauh ke masyarakat luar. Tapi dalam rangkaian acara ini kita nggak bakalan cuma ngelain PWK aja. Pastinya acara ini bakalan diselingin hiburan dan games selama pelaksanaannya. Waduh, seru banget dong. Jadi harapannya dengan adanya acara ini, orang lebih mengenal lebih jauh tentang jurusan PWK ya Zam? Bener banget tuh Yan, tapi aku kepo nih, Tayuban ini punya nama nggak sih ya? Pastinya punya dong. Nama Tayuban Perencana 2022 yaitu Jejak Niskala. Nanti bakal ada penjelasan tentang penamaan Tayuban tahun ini nih. BTW kita juga punya tagline loh Zam. Wah, apaan tuh tagline-nya? Tagline untuk acara Tayuban kali ini yaitu Rajut Setiap Angan, Bangun Kota Masa Depan. Widih, keren banget tagline-nya. Tapi aku mau cobain sekali lagi tagline bareng-bareng sama teman-teman di rumah. Kalau aku bilang Jejak Niskala, teman-teman semua teriak tagline-nya dengan semangat. Oke? 1, 2, 3. Jejak Niskala, rajut setiap angan, bangun kota masa depan. Gak cuma itu loh, Tayuban Perencana 2022 juga bakal dilaksanain selama 2 hari ke depan, yang pastinya acaranya bakal seru dan pecah banget nih. Boleh di-spill ke teman-teman nggak sih rangkaian acara itu ada apa aja? Mungkin kita spill rangkaian acaranya hari ini dulu kali ya Sam. Jadi untuk hari ini bakal ada sambutan dari Ketua Prodi dan Wakil Ketua Tayuban. Setelah sambutan, kita bakal nonton bareng trailer Tayuban Perencana 2022 yang pastinya bakal seru banget. Wah, jadi kepo nih dari sekarang. Nah, abis nonton trailer bakal ada penjelasan tema Tayuban dan dilanjutkan dengan opening virtual pameran secara resmi oleh Ketua Tayuban 2022. Habis itu juga bakal ada penjelasan lebih lanjut mengenai pameran virtualnya, biar teman-teman semua bisa mengerti dan enjoy selama pamerannya. Kemudian yang terakhir, bakal ada pembacaan Rundown Tayuban Perencana 2022 untuk 2 hari ke depan dan ditutup dengan closing. Dari rangkaian acara yang udah sebutin tadi, pasti bakal seru banget nih hari ini. Aku udah gak sabar nih Yan, mungkin langsung gas aja kali ya? Boleh nih, ayo langsung gas.
Oke, sebelum memulai rangkaian acara opening hari ini, kita mau ngapain dulu nih, Zam? Nah, kayak yang udah sebutin tadi, kita mau dengerin sambutan dulu nih. Yang pertama, sambutan dari Ketua Prodi kita, yaitu Ibu Dr. Yori Herwangi, ST MURP, yang pada kesempatan kali ini akan diwakilkan oleh Ibu Isti Hidayati, ST MSc PhD. Kepada Ibu Isti, dipersilahkan. Halo, selamat datang di acara Tayuban Perencana. Ini 2022 temanya kalau tidak salah yakni skala. Ini yang diselenggarakan oleh mahasiswa PWK angkatan 2022. Saya sebagai perwakilan dari program studi perencanaan wilayah dan kota sangat mengapresiasi ini kegiatan teman-teman mahasiswa ini, terutama angkatan 2021. Kami ucapkan semoga nanti sukses ini acaranya, semoga bisa istilahnya menyebarkan istilahnya kayak ilmu ke-PWK-an atau perencanaan wilayah dan kota ke banyak pihak, termasuk juga membanggakan program studi dan juga Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan. Saya pikir ini acaranya ada cukup banyak rangkaiannya dan saya pikir menarik. Ini semua nanti akan ada juga beberapa tampilan dari karya-karya mahasiswa, sangat menarik dan saya sendiri juga penasaran seperti apa ini nanti karya mahasiswanya. Oke, jadi kalau dari saya mewakili Prodi, sekali lagi sukses untuk acaranya dan selamat menikmati Tayuban Perencana tahun 2022 ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Isti yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan sambutan. Nah, selanjutnya ada sambutan lagi nih, Yan. Kali ini sambutan dari Wakil Ketua Tayuban kita nih. Wah, siapa sih Zam wakil ketuanya? Siapa lagi kalau bukan wakil terkece kita, Ibu Dewi Triadahayu Kaila. Kepada Kaila, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk dapat mengikuti acara Tayuban Perencana 2022. Yang terhormat, Ketua Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan, Bapak Deva Foster Haroldes, Swasto, ST, MSc, PhD. Yang terhormat, Ketua Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Ibu Dr. Yori Herwangi, ST, MURP. Yang terhormat, Ketua Tayuban Perencana 2022, Michael Hans Bernard Krisnadi. Dan yang kami banggakan, teman-teman Panitia Tayuban Perencana 2022, serta seluruh pengunjung yang telah hadir dalam kesempatan kali ini. Saya ucapkan selamat datang di Tayuban Perencana 2022. Tayuban Perencana merupakan salah satu dari serangkaian acara kegiatan pelatihan perencana muda, yaitu orientasi jurusan mahasiswa baru PWK UGM yang merupakan program kerja dari HMT PWK Pramudia Arcapada Universitas Gadjah Mada. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun persaudaraan antar mahasiswa PWK UGM Angkatan 2021 serta mengenalkan dan mendekatkan Angkatan 2021 kepada kakak tingkat, para alumni PWK yang tergabung dalam rencana Witagama, serta kepada seluruh tenaga akademis dan staf PWK UGM. Lebih dari itu, kami juga ingin mengenalkan masyarakat luas mengenai kehidupan mahasiswa PWK UGM, baik secara akademis maupun non-akademis, terkhusus kepada teman-teman di kalangan SMA yang akan melanjutkan studi mereka. Pada tahun ini, nama dari Tayuban Perencana ialah Jejak Niskala dan mengusung tema Climate Change sebagai salah satu isu penting yang perlu diperhatikan dalam skala global. Tayuban Perencana tahun ini terdiri dari 3 acara utama, yaitu pameran virtual, webinar, serta lomba fotografi dan TikTok yang dapat diikuti seluruh kalangan umum. Seluruh acara ini dapat diakses melalui website tayubanperencana.com yang akan dibuka selama 3 hari berlangsungnya acara. Mungkin sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen PWK dan kakak-kakak panitia PPM yang telah membimbing dan mendukung terselenggaranya acara ini.
Saya juga berterima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat sampai akhirnya acara Tayuban Berencana 2022 ini dapat terselenggara dengan baik. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang telah menyempatkan waktunya untuk meramaikan acara ini. Semoga Tayuban Berencana 2022 dapat terlaksana dengan baik sampai akhir acara dan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Sebagai penutup sambutan, saya mau tagline dulu nih, kalian ikutin ya. Jejak Niskala, lanjut setiap angan, bangun kota masa depan. Mohon maaf jika ada salah kata, saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren banget ya wakil ketua kita ini. Bener banget Yan, jadi makin ngefans aku. Selanjutnya bakal ada apa lagi nih, Sam? Nah, acara selanjutnya bakal seru banget nih, karena kita bakal nonton bareng trailer Tayuban Berencana 2022. Pasti pada penasaran kan? Penasaran banget dong. Oke deh, langsung aja yuk kita simak bareng-bareng. Kalian harus membuat sebuah rencana, belajar menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada pada suatu kota. Nah, tugas kalian sebagai mahasiswa PWK itu adalah menganalisis apa saja masalah-masalah yang ada di sekitar. Aduh, gimana ya? Wah, ini di mana deh? Saja pertemuan kali ini, dan untuk teknis pengerjaan tugasnya bisa didiskusikan dengan DPS masing-masing.
Wow, keren banget ya sih ya. Parah sih, keren banget. Tapi aku mau nanya deh, Zam. Hanya apa tuh ya? Kan biasanya acara tuh punya tema ya. Nah, tema yang diangkat Tayuban Perencana 2022 itu apa sih? Ada. Parah. Jadi kamu belum tahu ya? Iya, belum tahu nih, kasih tahu aku dong, Kak. Jadi tema Tayuban Perencana 2022 itu climate change. Pasti kamu nggak tahu kan? Nggak tahu, kasih tahu sekalian. Kali teman-teman yang di rumah juga penasaran tentang climate change. Jadi climate change itu adalah, aku juga belum tahu ya. Jadi gimana kalau kita undang ahlinya aja? Boleh nih, jadi siapa nih yang bakal jelasin? Nah, jadi yang bakalan jelasin tema Tayuban pada hari ini yaitu ibu planner handal kita. Siapa lagi kalau bukan Isnanisa Rahma. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin nih teman-teman, namaku Isnanisa Rahma Prasnita, biasa dipanggil Anin. Aku perwakilan dari Panitia Tayuban Perencana 2022 yang akan menjelaskan mengenai tema Tayuban Perencana 2022 yaitu climate change. Nah, seperti yang Azam sama Dian sudah sebutin tadi, tapi sebelum aku menjelaskan climate change, aku bakal jelasin dulu nih tentang judul yang kita angkat tahun ini, yaitu jejak Niskala. Jejak Niskala itu aku breakdown satu-satu dulu kali ya. Jadi yang pertama yaitu jejak. Jejak itu artinya bekas langkah atau bekas tapak langkah. Jadi itu tuh tapak langkah tuh sangat identik gitu guys sama jurusan PWK, karena kita bakalan banyak ada survei-survei, ada jalan-jalan. Nah, nantinya kita sebagai calon perencana diharapkan untuk bisa meninggalkan jejak-jejak yang baik yang bisa merubah kota-kota di masa depan untuk bisa lebih baik nih guys. Terus untuk Niskala sendiri dari KBBI artinya itu abstrak, tidak berwujud, tidak berbeda atau mujarad. Nah, kata Niskala ini sebenarnya berhubungan sama fokus utama Tayuban Perencana 2022 nih yang mengambil fokus utama Utopian City. Nah, sebelum itu aku jelasin dulu kali ya tentang Utopian City. Jadi Utopian City adalah kota yang menjadi mimpi bagi para warganya untuk hidup dalam kedamaian, kemudahan akses, dan kesejahteraan. Dimana Utopian City itu sangat sulit teman-teman untuk dicapai karena sifatnya sangat imajinatif dan abstrak. Sehingga jejak Niskala ini nantinya diharapkan agar teman-teman PWK 21 ini bisa mewujudkan mimpi bagi para warganya untuk tinggal di kawasan atau kota yang sesuai dengan mimpi mereka nih. Kita langsung next ke tema kita aja ya teman-teman. Jadi Tayuban Perencana kali ini tuh mengusung tema mengenai climate change. Climate change sendiri itu merupakan isu-isu terkini mengenai global yang berkaitan langsung nih dengan lingkungan dan alam sekitarnya. Sebelum itu aku jelasin dulu kali ya tentang climate change. Jadi climate change sendiri merupakan suatu fenomena alam yang berkaitan dengan perubahan cuaca berkepanjangan sehingga akan mempengaruhi iklim secara lokal maupun global. Nah, karena sangat mempengaruhi bumi ini dan kita cuma punya bumi satu, kita tentunya sebagai manusia perlu memikirkan dan peduli tentang alam nih teman-teman. Jadi kita sebagai Panitia Tayuban Perencana 2022 ingin nih mengajak teman-teman untuk lebih peduli lagi dengan bumi. Nah, bagi yang masih kepo tentang climate change nih, kita ada penjelasan lebih lanjut mengenai climate change, baik dari kenapa tuh bisa terjadi climate change, penyebabnya, terus bagaimana cara menanggulanginya. Nah, buat teman-teman yang masih kepo bisa langsung klik aja nih di tayubanperencana.com, daftar dan jangan lupa langsung klik aja di bagian climate change gitu teman-teman. Mungkin itu dulu, sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari penjelasan tema yang disampaikan sama Anin tadi, kita udah mengenal tentang climate change yang menjadi tema Tayuban pada tahun ini. Bener tuh, keren banget ya. Karena penjelasan temanya udah dapet, kita langsung lanjut aja ke rangkaian acara selanjutnya nggak sih Zab? Pasti dong. Nah, acara selanjutnya bakal lumayan ikonik nih Yan. Wah, kita emang bakal ngapain tuh?
habis ini bakal ada opening pameran resmi nih, tapi secara virtual. Seru banget sih. Bentuk simbolisnya apa, Zam? Bentuk simbolisnya itu potong pita yang bakal dilakuin sama ketua Tayuban yang paling kece. Siapa lagi kalau bukan Michael Hans. Mantap. Ayo langsung aja kita saksikan bareng-bareng. Oke, waktu dan tempat dipersilakan. Saya sebagai Ketua Tayuban Perencana 2022 dengan ini membuka secara resmi pameran virtual Jejak Niska. Oke, dengan pemotongan pita tadi, maka Tayuban Perencanaan 2022 sudah resmi dibuka. Yeay, keren banget openingnya tadi. Tapi teman-teman di sini udah ngerti belum sih pamerannya tuh bakal ngapain aja? Tenang aja Zam, nanti aku bakal jelasin lebih lanjut tentang pameran biar teman-teman di rumah lebih pada ngerti nih. Wis, informatif banget tuh. Aku juga belum terlalu ngerti nih Yan. Jadi gimana? Jadi teman-teman, untuk bisa lihat dan nikmatin pameran Tayuban Perencana 2022 ini nggak terlalu susah pastinya. Yang pertama, teman-teman dapat mendaftar dengan email dan kode referral yang sudah disediakan. Lalu teman-teman silahkan klik pada bagian exhibition. Nah, udah langsung bisa lihat deh dan nikmatin pamerannya. Gampang banget ya Yan. Tapi kita bakal ngapain aja di sana? Nah, di pameran ini teman-teman bakal menyaksikan karya rancang kota mahasiswa PWK 21 selama PPM 2021. Selain itu, di pameran ini terdapat fitur ngobrol dan pastinya kita bisa sambil cari jodoh nih, Sam. Aduh dia, pikirannya jodoh terus. Udah jelas di depan mata gitu. Oke. Untung kamu jelasin ya. Jadi aku lebih ngerti nih tentang pamerannya. Yo, jadi nggak sabar lagi gak sih Zam? Pengen cepet-cepet lihat pameran mahasiswa PWK 21. Oke deh, aku langsung lanjut aja. Nah, seperti yang aku sama dia udah jelasin tadi, Tayuban Perencana 2022 ini bakal berlangsung selama 3 hari, yaitu pada hari ini, Rabu tanggal 19 Januari sampai Jumat 21 Januari 2022. Bener banget tuh Zam, dan teman-teman semua jangan sampai ada yang ketinggalan. Kegiatan yang bakal dilakuin untuk hari-hari seterusnya juga gak kalah seru dan pastinya tetap menarik dan informatif. Boleh di-spill gak Kak, kegiatan apa aja sih yang bakalan kita lakuin besok-besok? Aku bocorin dikit kali ya Zam. Jadi besok tuh bakal diadain webinar yang judulnya Kupas Tuntas Teknik Sosial PWK UGM. Narasumber yang hadir juga asik, spesial, dan pastinya keren banget nih. Jadi buat teman-teman semua yang masih kepo sama jurusan PWK, harus banget nih nyimak webinar yang besok dan gak boleh kelewatan. Bener banget tuh, tapi webinar besok tuh nggak cuman ada interview dan pemaparan narasumber tentang PWK UGM, tapi juga ada ice breaking yang pecah habis dan sesi seru lainnya seperti sesi rancang kota. Wah, apa tuh Zam rancang kota? Jadi, rancang kota itu kita bakalan bikin rancangan kota impian atau kota masa depan gitu. Masing-masing pakai suatu aplikasi. Nanti juga bakal dipandu sama teman-teman dari PWK langsung nih, biar bisa ngerasain experience jadi anak PWK gitu ya. Wah, aku ikutan rancang kota boleh gak sih Zam? Kayaknya bakal seru banget nih, jadi nilai ikut. Kalau kamu mending ikut sama aku aja deh Yan. Kita ngerancang masa depan. Aduh, gombal lagi. Kalau itu agak susah ya Zam kayaknya. Wah, ya udah, kalau susah aku mau move on aja deh, bacain ke rundown hari ketiga. Nah, hari ketiga gak boleh kelewatan banget nih, karena bakal ada acara puncak dari Tayuban Perencana 2022, yaitu ada pengumuman lomba, apresiasi jambor, serta apresiasi buat PWK 2021. Gak cuma itu doang, tapi bakal banyak performance yang ditampilin nih. Ada video persembahan dari mahasiswa PWK dan penampilan keren lainnya dari band dan akustik PWK 21. Nah, buat band dan akustik gak boleh dilewatin nih, karena ada aku loh Yan. Aduh, aku gak bakal ketinggalan sih. Ada penampilan khusus gak sih Sam buat aku? Surprise dong, kamu kan selalu spesial ya. Aduh. Nah, makanya kamu juga nonton nanti, kepo kan? Iya dong, aku gak bakal ketinggalan. Ayo teman-teman yang lain, stay tune juga sampai 2 hari ke depan. Oke, kita lanjut. Tuh, hilang, kok nggak ada ini? Kebalik. Oh, kebalik. Nah, Bukan kayak gini. aduh. Sorry. Nah,
Tapi kamu tahu nggak ya apa yang lebih berat daripada rindu? Gak ada sih Zam, karena rindu itu udah paling berat, apalagi rindunya sama kamu. Waduh, kena gombal aku. Tapi ada tahu ya yang lebih berat daripada rindu? Apa tuh? Yang lebih berat daripada rindu adalah nutup acara ini. Gak kerasa tiba-tiba kita udah nyampe penghujung acara hari ini. Ya bener juga ya, gak kerasa banget. Karena waktu udah memisahkan kita nih ya. Kita tutup dulu acara pada siang hari ini kali ya. Oke, siap. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menyaksikan soft opening dari Tayuban Perencana 2022. Apabila ada salah perkataan dan tindakan dari kami selaku MC dan seluruh panitia yang terlibat, mohon untuk dimaafkan. Saya Diandra dan rekan saya Azam Nasrullah, kami pamit undur diri. Sampai jumpa besok di hari kedua Tayuban Perencana 2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rencana kawasan Jalan AM Sangaji dari kelompok 1 Jayapura. Rencana yang pertama adalah Art Space, di mana kami merubah bangunan kosong yang berada di bagian selatan kawasan menjadi sebuah pameran seni yang memiliki kios-kios makanan di dalamnya. Kios-kios tersebut akan menjadi wisata kuliner dari kawasan ini. Rencana ini disusun sedemikian rupa untuk merubah bangunan kosong yang tidak terawat dan telah mengganggu estetika kawasan. Pameran dengan tema semi-indoor ini akan menampilkan karya-karya anak bangsa. Maka dari itu, Art Space dengan keunikannya tersendiri akan menjadi sebuah ciri khas dari kawasan Jalan AM Sangaji. Rencana yang kedua adalah Playground Park. Kami akan merubah lahan kosong yang cukup luas namun tidak terawat yang terletak pada bagian utara kawasan menjadi sebuah taman yang ramah lingkungan. Taman ini akan dijadikan ruang terbuka hijau yang nyaman bagi masyarakat. Sesuai dengan namanya, Playground Park akan memiliki tempat bermain untuk anak-anak dan juga gazebo sebagai tempat berteduh dan berkumpul. Begitulah rencana yang telah disusun oleh kelompok Jayapura dengan sepenuh hati. Burung Dara Burung Cendrawasih, sekian, terima kasih. Halo, kami dari kelompok 2 Denpasar akan menyajikan display perencanaan kawasan Keranggan Selatan yang mengusung tema Safe and Pedestrian Friendly District of Economy and Business. Pertama-tama, perencanaan kawasan ini didasari oleh banyak masalah yang terjadi. Salah satunya adalah on-street parking yang seringkali tidak tertata. Hal ini menimbulkan masalah baru, yaitu sulitnya para pejalan kaki memiliki ruang untuk menyeberang ataupun sekedar berjalan menyusuri trotoar. Dengan berbagai masalah tersebut, kami merencanakan pembangunan safety pedestrian bridge serta optimalisasi ruang trotoar bagi para pejalan kaki. Safety pedestrian bridge ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penyeberang jalan, terlebih lagi bagi para pengunjung pasar Keranggan yang ingin berbelanja. Safety pedestrian bridge ini dilengkapi dengan atap atau kanopi sebagai pelindung dari panas matahari, serta memiliki fasilitas lift untuk penyeberang jalan disabilitas yang tidak memungkinkan menaiki tangga. Selanjutnya, adanya optimalisasi ruang trotoar bagi pejalan kaki yang bertujuan memberikan fasilitas umum yang nyaman dan aman di kawasan ekonomi dan bisnis Keranggan Selatan ini. Selanjutnya, kami merencanakan eco-friendly parking zone. Tempat parkir ini adalah sebagai solusi dari on-street parking yang tidak tertata, juga pengupayaan lahan yang tidak dibangun secara optimal, sehingga menghasilkan area parkir yang ramah lingkungan. Tempat parkir untuk mobil dan motor ini dibuat menjadi 2 lantai untuk menghemat ruang, serta didesain menjadi ruang parkir yang nyaman dengan sirkulasi udara yang sangat baik. Area sekitar tempat parkir ini juga dibuat taman kecil untuk ruang rekreasi sekaligus sebagai ruang terbuka hijau. Selain itu, juga ada ruang transit atau ruang tunggu yang dilengkapi dengan fasilitas tempat duduk serta pohon.
Kawasan Kranggan Utara adalah kawasan yang ramai dan strategis, terletak di dekat Tugu Jogja yang menjadi maskot kota Yogyakarta. Kawasan ini didominasi oleh area komersial dan jasa yang padat, sehingga jalannya ramai dan banyak dikunjungi. Hal ini mengakibatkan sebagian besar lahannya habis terbangun dan tidak ada lahan yang tersisa untuk area hijau. Peruntukan pedestrian pun diambil alih oleh banyaknya pedagang kaki lima di pinggir jalan. Rencana yang kami usulkan berupa revitalisasi bangunan kosong menjadi sebuah kafe berkonsep eco-friendly, yaitu Gantara Cafe. Fasilitas yang ada di kafe ini antara lain panel surya sebagai energi alternatif, greenhouse, rooftop area, green outdoor space, dan mini garden. Dengan adanya Gantara Cafe di kawasan Kranggan Utara ini, masyarakat akan memiliki tempat bersantai yang sekaligus dapat menjadi alternatif ruang terbuka hijau. Selain itu, kami juga merencanakan perbaikan fasilitas jalan yang telah ada dengan membuat saluran air di bawah jalan serta mengganti bahan aspal dengan geopori yang dapat menyerap air ketika terjadi hujan dan banjir. Fasilitas pedestrian pun diperbaiki dengan memperluas area serta menambahkan kursi dan guiding block yang dapat membantu teman-teman disabilitas sehingga nyaman menggunakan area pedestrian. Rencana kawasan Kranggan Barat, Jalan Kranggan, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Taman 4 Sudut. Taman dengan 4 sudut yang memiliki fasilitas berbeda tiap sudutnya untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat. Sudut tersebut terdiri dari sudut kuliner, sudut olahraga, sudut santai, dan sudut bermain. Sudut kuliner ditujukan untuk memfasilitasi pebisnis kuliner untuk membuat usaha food stand. Sudut olahraga ditujukan untuk memfasilitasi sarana olahraga yang dapat digunakan masyarakat area kawasan. Sudut santai dapat digunakan sebagai tempat bersantai dan berkumpul. Sudut bermain dapat digunakan sebagai area bermain bagi anak-anak. Taman Kranggan Taman yang dirancang dengan konsep taman modern minimalis yang memungkinkan untuk dibuat sebuah public space berupa taman di lahan yang relatif sempit. Taman ini dilengkapi fasilitas pendukung yang bervariasi. Gazebo oktagon, bangunan utama yang terletak di pusat taman sebagai tempat berkumpul bagi pengunjung. Kursi kanopi, tempat bagi pengunjung untuk bersantai yang terletak di sekitar gazebo yang dilengkapi dengan atap peneduh. Area bermain anak, memberikan ruang khusus untuk bermain bagi anak-anak.
food stand, tempat untuk membeli makanan dan minuman bagi para pengunjung taman. Area parkir, memberikan tempat khusus bagi pengendara sepeda motor untuk parkir. R-Bike Free, tempat penyewaan sepeda berbasis smartphone untuk memberi kesempatan pengunjung menggunakan sepeda taman gratis. Rencana kawasan Jalan Pangeran Mangkubumi Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut anggota kelompok kami. Kawasan ini terletak di Jalan Pangeran Mangkubumi yang berlokasi di Desa Gowongan, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berada di sebelah barat daya Tugu Jogja dengan luas kawasan sebesar 50.000 meter persegi. Kawasan ini sebagian besar berupa permukiman yang dikelilingi oleh banyak bangunan komersil maupun jasa. Rencana kawasan yang pertama adalah Taman Mangkubumi. Taman ini didirikan di atas lahan yang sebelumnya dipenuhi oleh pepohonan dan tidak terurus. Untuk tetap menjaga lahan hijau, lokasi ini pun dimanfaatkan sebagai taman. Terletak di pinggir Jalan Raya Pangeran Diponegoro, sehingga memudahkan akses bagi siapapun untuk berkunjung. Tepat di pintu masuk terdapat pos satpam dan juga tempat parkir untuk sepeda dan motor. Bagian barat taman terdapat kolam ikan dan beberapa gazebo untuk tempat berkumpul para pengunjung. Di bagian timur taman terdapat sebuah lapangan basket yang dapat dimanfaatkan untuk bermain basket maupun melakukan olahraga lainnya seperti boxing, berlari, dan senam. Lapangan ini juga dilengkapi dengan bangku-bangku panjang yang dapat digunakan sebagai tempat menonton dan beristirahat. Antara gazebo dan lapangan, terdapat toilet, minimarket, beberapa kios makanan, dan juga bangku-bangku taman. Taman ini juga dilengkapi dengan tempat sampah dan lampu yang memadai sehingga pengunjung tidak perlu merasa khawatir dan lingkungan taman pun tetap terjaga dan bersih. Rencana kawasan yang kedua adalah Taman Baca Gowongan. Taman baca ini dibentuk karena adanya lahan kosong di dekat sekolah dan jumlah anak-anak di kawasan ini cukup banyak. Di sebelah barat laut perpustakaan, terdapat sebuah kolam air mancur yang pinggirnya dikelilingi bangku-bangku. Ini merupakan perpustakaan sederhana dengan 2 tingkat yang menyediakan berbagai macam buku, mulai dari buku bacaan anak hingga novel-novel remaja. Di sekeliling perpustakaan terdapat bangku-bangku yang dapat digunakan pengunjung untuk sekedar membaca buku maupun melakukan aktivitas lainnya. Terdapat juga sebuah pendopo yang cukup luas yang dapat digunakan warga desa sebagai tempat berkumpul. Taman baca ini juga dilengkapi dengan tempat bermain anak yang cukup lengkap, sehingga
sehingga anak-anak tidak perlu bermain di pinggir jalan. Selain taman bermain, terdapat kantin yang menjual berbagai makanan, baik makanan ringan maupun makanan berat. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. With your smile, now the sunshine brings the light. Fill me out with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. Safe and sound. Safe and sound. Safe and sound. Mangkubumi Town Park, Green Space, Green City. Kawasan Jalan Mangkubumi Timur merupakan kawasan yang dekat dengan Tugu Jogja dan merupakan jalur lurus ke Malaiboro. Kawasan tersebut merupakan lokasi yang cukup padat, tetapi masih ada open space yang belum dimanfaatkan. Visi dari rencana kami ialah mewujudkan kawasan Mangkubumi Timur menjadi kawasan yang memayu Hayuning Bawono. Misinya ialah mewujudkan ruang hijau perkotaan untuk memperbaiki kualitas udara dan kualitas hidup masyarakat, mewujudkan cita rasa persatuan antar sesama masyarakat dan alam sekitar, membuat ruang kota yang hijau untuk mengatasi perubahan iklim, dan yang terakhir ialah memperbanyak kawasan resapan air yang sudah semakin berkurang. Rencana kawasan. Yang pertama ialah memanfaatkan lahan kosong. Alasannya adalah terdapat ruang kosong di dekat jalan raya yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan tentunya memiliki potensi menjadi ruang publik yang bermanfaat bagi warga. Solusinya ialah membuat taman sebagai sarana untuk berolahraga, jalan-jalan, rekreasi, dan tentunya melepas penat. Rencana kedua ialah relokasi pedagang. Alasannya, terdapat pedagang kaki lima yang lokasinya kurang teratur sehingga akan direlokasi di depan taman agar lebih maksimal potensinya. Solusinya ialah membuat food stand di depan taman agar tempat semakin menarik untuk dikunjungi dan meningkatkan perekonomian kawasan. Gowongan merupakan salah satu kawasan yang terletak di Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Kawasan ini berada pada 250 meter di sebelah barat Tugu Jogja. Permukiman warga mendominasi fungsi bangunan yang terdapat di kawasan Gowongan ini. Namun, di sepanjang jalan Pangeran Diponegoro juga terdapat bangunan yang dimanfaatkan sebagai sarana penyedia jasa dan juga komersial. Pada kawasan ini terdapat 3 rencana sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan dengan memanfaatkan potensi yang ada pada kawasan ini. Rencana pertama adalah kafe. Kafe ini terletak pada sepanjang Jalan Bumijo.
dengan mengalihfungsikan lahan kosong menjadi kafe karena letaknya yang dianggap strategis, yaitu berada di kawasan dekat Tugu Jogja dan berada di pinggir jalan yang ramai dengan mobilitas baik oleh turis maupun masyarakat sekitarnya. Rencana kedua adalah skateboard park yang juga terletak di Jalan Bumijo, dengan menambah ruang publik berupa skateboard park yang dapat digunakan untuk memfasilitasi kegiatan masyarakat sekitarnya, khususnya untuk anak muda dalam menyalurkan hobinya atau sekedar untuk duduk santai. Sama seperti rencana sebelumnya, skateboard park ini memanfaatkan lahan kosong yang dialihfungsikan sebagai ruang publik. Adanya skateboard park juga bertujuan untuk meningkatkan livabilitas kawasan Gowongan ini. Rencana ketiga adalah food court and parking area. Rencana ini memanfaatkan lahan kosong yang cukup luas dengan pemaksimalan bangunan tersebut secara vertikal dengan adanya dua fungsi. Yang pertama, memanfaatkan rooftop sebagai food court yang ditujukan untuk memfasilitasi masyarakat dalam meningkatkan aspek ekonomi dan juga sarana hiburan pada kawasan ini. Selain itu, dengan adanya parking area pada lahan tersebut akan sangat menguntungkan bagi warga kawasan ini. Parking area akan meminimalisir adanya pengemudi yang parkir di sembarang tempat, mengingat banyaknya area komersial, penyedia jasa, dan juga ruang publik di sepanjang Jalan Bumijo ini. Sekian pemaparan rencana solusi kawasan Gowongan dari kelompok 7 Yogyakarta, dan terima kasih. Adanya negative space atau lahan kosong yang kurang dimanfaatkan dan membuat berkurangnya nilai dalam aspek visual pada kawasan Jalan Tentara Pelajar ini, kami memberikan beberapa solusi yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan tersebut. Untuk rencana kawasan yang pertama, terdapat area bermain, bangku, dan gazebo untuk menambah kenyamanan. Terdapat pula area food court untuk menambah daya tarik pengunjung. Toilet dan musola juga ditambahkan sebagai fasilitas pendukung dari taman tersebut. Ada pula lapangan basket sebagai penambah fasilitas olahraga. Rencana kawasan yang pertama ini berupa taman kota dengan memanfaatkan lahan kosong untuk digunakan sebagai ruang terbuka hijau publik berupa taman yang dilengkapi dengan beberapa fasilitas. Untuk rencana kawasan yang kedua, dibangun taman kota yang dilengkapi dengan food court pada lahan yang kosong untuk mempercantik kawasan serta menyediakan ruang terbuka demi sirkulasi yang baik. Selain untuk mempercantik kawasan, taman kota ini juga dibangun dengan tujuan untuk memberikan kesan sejuk di sekitar kawasan. Dilengkapi juga dengan area food court untuk membuat pengunjung nyaman saat berada di taman ini. Padatnya penduduk di kawasan ini tentunya tidak terlepas dari aktivitas anak-anak. Untuk menunjang kebutuhan tersebut, kami memiliki gagasan untuk membangun playground di kawasan ini. Kami juga membangun industri perbelanjaan sandang yang cukup besar di pinggir jalan kawasan ini untuk meningkatkan perekonomian kawasan.
Terdapat pula minimarket dan pertokoan yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar dan menjadi area santai untuk menambah daya tarik dari masyarakat. Perencanaan pada kawasan digunakan untuk memaksimalkan penggunaan lahan yang ada pada kawasan Jenderal Sudirman. Dilakukan beberapa perubahan oleh perencana pada lahan kosong yang terdapat pada kawasan tersebut. Salah satunya dengan penambahan taman kota pada lahan kosong yang akan memperlengkap sarana dan fasilitas bagi para masyarakat untuk berkegiatan dan menambah lahan hijau terbuka yang dapat mengurangi polusi udara. Taman kota diharapkan dapat membantu fungsi hidrologi tanah dalam menyerap air dan mereduksi potensi banjir. Pepohonan melalui perakarannya mampu meresap air ke dalam tanah sehingga pasokan air dalam tanah semakin meningkat. Penambahan kanopi pada taman dapat digunakan masyarakat untuk beristirahat sejenak dan duduk di area taman kota tanpa mengkhawatirkan cuaca. Banyak tanaman dan pepohonan yang akan ditanam untuk menambah keindahan dan keestetikan pada kawasan sekitar. Kemudian, untuk menambah sarana bermain bagi anak-anak, dibuat sebuah taman bermain yang akan dibangun di tengah taman untuk memudahkan orang tua dalam mengawasi anaknya. Taman bermain akan dibangun di atas pasir agar menghindari terjadinya insiden yang tidak diinginkan. Untuk rencana selanjutnya, kita merencanakan untuk membangun gedung lahan parkir. Hal ini dikarenakan kawasan Jalan Sudirman adalah kawasan perdagangan dan jasa yang tentu memerlukan lahan parkir yang luas. Walaupun terdapat lahan kosong di kawasan tersebut yang sering digunakan orang untuk memarkirkan kendaraannya, hal ini terkesan tidak teratur dan juga tidak aman karena tidak adanya pengawasan. Oleh karena itu, perlunya pembuatan gedung lahan parkir di sekitar kawasan Jalan Sudirman yang aman dan mampu menampung banyak kendaraan. Gedung lahan parkir akan dibangun di belakang restoran cepat saji McDonald's yang dulunya merupakan lahan kosong yang ditanami oleh pepohonan. Halo, perkenalkan saya Neila, perwakilan dari kelompok 10 Palembang yang akan mempresentasikan hasil kerja kami. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Nah, sekarang saya akan mengajak kalian berpetualang ke kawasan perencanaan kami di Kelurahan Kota Baru, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rencana yang pertama kami buat ditujukan pada sebuah gedung terbengkalai. Kami mengubahnya menjadi sebuah klinik berbentuk green building sebagai upaya untuk mendukung Sustainable Development Goals, khususnya pada poin climate action. Kami menambahkan open space pada sekeliling gedung untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung serta meningkatkan keestetikan dari klinik ini. Kemudian terdapat beberapa komponen lain yang kami tambahkan di atap klinik, yaitu panel surya yang dapat menyuplai kebutuhan listrik, dan juga berbagai vegetasi yang mendukung konsep green building di klinik ini. Selanjutnya kita masuk ke rencana yang kedua,
Di sini kami mengubah rumah kosong menjadi sebuah kafe bertema outdoor. Hal ini disebabkan lokasi bangunan yang strategis karena berada di dekat fasilitas-fasilitas sosial seperti hotel dan juga tempat perbelanjaan. Tema outdoor sendiri diambil karena kawasan Kota Baru terlalu padat akan bangunan sehingga kurangnya open space, dan di sini kami memberikan solusi yaitu menambahkan open space berupa halaman kafe yang luas. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting, di sini kami merenovasi sebuah pos kamling agar menjadi lebih layak. Selain itu, kami juga menambahkan ruang untuk memarkirkan sepeda agar warga setempat tidak lagi memarkirkan sepedanya di jalan, serta menjadi upaya untuk menurunkan emisi karbon. Ketiga rencana yang telah kami buat memiliki satu tujuan yang sama, yaitu terbentuknya kota hijau yang bebas polusi, sekaligus mendukung program pemerintah dalam melaksanakan dan mewujudkan SDGs, terutama SDGs nomor 7, 11, dan juga 13. Sekian video perencanaan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Andin dan juga Kak Andre selaku pemandu dan pemateri dari kelompok kami karena telah memberikan ilmunya kepada kami. Saya Neila selaku perwakilan dari kelompok 10 izin pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.